Halo teman-teman, selamat datang di kelas belajar OSI Model. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pondasi paling penting dalam dunia jaringan komputer, yaitu OSI Model. Namun sebelum mulai, kita kenalan dulu. Jadi nama saya Arman Dwi Pangestu. Saat ini saya bekerja sebagai freelance cloud dan software engineer. Saya sendiri sudah memiliki pengalaman kerja kurang lebih 5 tahun di dunia IT. Selain itu, di sela-sela waktu saya juga sering menulis blog atau tulisan seputar IT di website saya pribadi. Nah, jika teman-teman ingin diskusi atau ingin lebih tahu mengenai saya, teman-teman bisa mengunjungi media sosial saya seperti GitHub, LinkedIn, dan Instagram. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah terkait apa itu OSI Model. OSI Model atau singkatan dari Open System Interconnection adalah sebuah konseptual 7 layer framework yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO, di mana yang distandarisasi adalah terkait bagaimana komputer sistem dan software application yang berbeda melakukan komunikasi di atas jaringan komputer. Nah, mengapa penting memahami OSI model ini? Itu karena jika teman-teman ingin memahami sebuah sistem komputer bekerja seperti microservice, cloud infrastructure, distributed system, bahkan jika ada masalah di jaringan komputer, dan jika teman-teman ingin berkarir di ranah cloud atau DevOps dan software engineer, itu sangat penting untuk memahami OSI model tersebut. Oke, tujuan mempelajari OSI model di video kali ini itu apa aja? Yang pertama, kita akan memahami dari setiap layernya, mulai dari apa fungsinya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Dan yang kedua, kita akan memahami dari mulai teori hingga ke implementasi nyatanya itu seperti apa diterapkannya. Kemudian yang ketiga, kita akan membangun strong networking mental model. Jadi diharapkan setelah nonton video ini, kita akan mendapatkan pemahaman terkait jaringan komputer itu yang cukup kuat. Nah, manfaatnya apa sebagai di karir IT? Itu apabila teman-teman berkarir di dunia IT seperti network engineer, software engineer, atau cloud architect, dan engineer. Dan yang terakhir seperti DevOps engineer, itu akan sangat berguna sekali karena fondasi ini akan sangat penting dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke gambaran umum OSI model. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, OSI model adalah framework konseptual yang menstandarkan bagaimana sistem komputer ini berkomunikasi, di mana di OSI model ini membagi networking menjadi 7 layer. Masing-masing layer tersebut mempunyai tanggung jawab yang secara spesifik. Nah, 7 layer itu ada apa aja? Itu yang pertama, layer 7 yaitu application, layer 6 itu ada presentation, layer 5 itu session, layer 4 itu transport, layer 3 itu network, layer 2 itu data link, dan layer 1 itu physical. Nah, cara membaca layer OSI model itu kita ada dua cara, yaitu dari layer yang paling awal atau paling atas, jika perspektif atau sudut pandangnya dari pengirim, itu layer 7, masuk ke layer 1. Itu dari atas ke bawah. Nah, namun jika kita perspektifnya dari sisi penerima, kita itu membacanya dari layer 1 ke layer 7. Nah, agar lebih detail, kita bisa lihat di grafik atau ilustrasi di kanan ini. Di masing-masing layer tersebut ada contohnya. Kalau di application layer itu, contoh use case-nya, penggunanya, yaitu seputar protokol yang digunakan di aplikasinya. Semisal kalau kita melakukan web browsing, kita pasti menggunakan HTTP atau HTTPS. Kalau misalkan email, kita menggunakan SMTP. Kalau misalkan kita melakukan remote ke server, menggunakan SSH. Atau jika kita melakukan transfer files, itu kita menggunakan FTP, dan sebagainya. Nah, di layer 6, atau presentation layer, itu contoh penggunaannya itu seputar enkripsi, kemudian compression, atau pengolahan datanya. Nah, itu formatnya di layer 6. Misalkan kalau di HTTP kan kita ada SSL gitu. Nah, itu di layer 6 ini adalah yang melakukan enkripsinya gitu. Atau enggak kita semisal melakukan HTTP request menggunakan API, itu kan formatnya bisa saja dikompres menjadi gzip. Nah, itu bisa juga, atau UTF-8 atau JSON. Nah, selanjutnya di layer kelima atau layer session, itu isinya ada apa aja? Itu isinya seputar session koneksinya. Misal kita melakukan HTTP request ke web browser, itu kan bisa aja ada cookie
Kemudian jika kita melakukan koneksi database dari aplikasi backend, itu juga ada sessionnya melalui connection pool dan sebagainya, atau VPN dan socket contoh lainnya gitu. Kemudian di layer 4, di sini ada transport layer. Nah, itu contoh use case-nya itu ada dua, yaitu terkait protokol yang digunakan antara TCP atau UDP. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya terkait lebih detail mengenai TCP dan UDP. Kemudian di layer 3 itu ada network layer. Nah, di sini ada informasi seputar IP address, kemudian routing, ICMP dan sebagainya. Kemudian di layer 2 di sini ada data link layer. Itu isinya ada apa aja? Itu isinya bisa seputar MAC address seperti informasi hardware-nya. Kemudian ARP untuk protokol melakukan broadcast. Kemudian ada VLAN, FTP dan sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada layer 1 atau physical layer. Nah, contoh physical layer itu apa aja? Itu isinya seputar media fisik transfernya gitu. Semisal jika kalian langganan ISP seperti internet rumah, itu menggunakan kabel fiber gitu. Atau jika kalian menggunakan kabelan, itu menggunakan kabel Ethernet. Atau jika kalian melakukan koneksinya menggunakan Wi-Fi, itu menggunakan wireless melalui radio frekuensi gitu. Oke, sekarang kita masuk ke layer 1 atau physical layer. Physical layer itu apa? Physical layer adalah tempat data menjadi electricity, light, atau radio waves. Nah, ini mendefinisikan spesifikasi hardware seperti cables, connectors, voltage, levels, dan transmission rates. Nah, contohnya yang digunakan di media fisiknya itu ada apa aja? Itu ada 3. Yang pertama, Ethernet cables dengan konektornya yaitu RJ45, atau biasa kita sebut atau kita kenal seperti kabelan gitu. Nah, itu ada tipenya dari mulai Cat 1 hingga Cat 8. Cuman yang umum di industri itu di rentang Cat 5 hingga Cat 7. Terus yang kedua itu ada fiber optic cables, dimana jika kalian berlangganan internet rumahan seperti ISP, itu biasanya menggunakan fiber optic cables sebagai media fisiknya gitu. Nah, kalau di data center sendiri, itu biasanya menggunakan konektor namanya SFP module. Dan itu ada beberapa spesifikasi cables dan SFP modulnya, seperti kalau cablesnya bisa menampung hingga berapa jauh kilometer. Kalau dari segi SFP modulnya itu biasanya spesifikasinya dari segi kecepatan atau speed transfernya gitu. Bisa 10 GB, bisa 25 GB, dan sebagainya. Dan biasanya umumnya dipanggil atau disebut sebagai patch core. Kemudian yang ketiga, itu ada namanya Wi-Fi radio frekuensi. Nah, itu jika kita menggunakan media wireless seperti Wi-Fi, itu sebenarnya kita menggunakan radio frekuensi. Nah, untuk regulasinya sendiri di Indonesia itu kebanyakan atau yang umum digunakan adalah sekitar 2,4 GHz, 5 GHz hingga 6 GHz untuk perangkat yang lebih baru. Nah, sebagai contoh di sini ada screenshot access point atau Wi-Fi di rumah saya, itu sekarang berjalan di 2,4 GHz. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan layer 2 atau data link. Data link layer adalah layer yang menangani komunikasi antara device di local network yang sama, di mana komunikasinya itu menggunakan namanya MAC address atau singkatan dari Media Access Control untuk mengidentifikasi device atau hardware-nya. Nah, MAC address sendiri itu terdiri dari 48 bit identifier yang unik untuk si network interface-nya, di mana format penulisannya itu ada 6 pasangan nomor, di mana setiap pairnya atau pasangannya itu adalah menggunakan hexadecimal value. Nah, sebagai contoh di sini ada penulisan MAC address yaitu 00.21a, .22b, .23c, .24d, dan .25e. Nah, itu sebetulnya ada standarisasi penomorannya, di mana 3 pairs pertama atau 3 pasangan pertama itu disebut dengan OUI atau singkatan dari Organizationally Unique Identifier, atau biasa disebut juga sebagai Manufacturer Identifier, di mana tugasnya itu berfungsi sebagai penanda perusahaan atau vendor apa yang membuat interface tersebut. Kemudian yang 3 pairs terakhir itu disebut dengan Device Specific Identifier. Nah, hexadecimal sendiri itu menggunakan penomoran yang agak berbeda dengan decimal value, di mana 16 digitnya itu terdiri dari 0 hingga 9, kemudian dilanjut
dari huruf A hingga huruf F. Nah, kita bisa lihat tabel perbandingannya di bawah ini. Jika decimal value itu kita sudah familiar, di mana dimulai dari angka 0 hingga ke 9, kemudian dilanjut dari angka 10 hingga ke 15. Nah, kalau di hexadesimal itu agak berbeda, di mana kita mulai dari 0 hingga 9, namun angka 10 hingga 15 itu diganti menjadi huruf A hingga F. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan network device yang berjalan di layer 2 atau data link. Nah, perangkat yang bekerja pada layer 2 atau data link untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal itu ada dua. Yang pertama disebut dengan hub, dan yang kedua itu disebut dengan switch. Nah, hub adalah perangkat jaringan yang meneruskan data ke semua perangkat yang terhubung tanpa mengetahui siapa tujuan sebenarnya. Karena si hub ini tidak mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk membaca alamat MAC address yang dituju. Nah, semua perangkat yang berbagi satu jalur dengan hub itu, dia akan dikirim datanya. Walaupun komputer tersebut tidak meminta data, tapi dia akan dikirim karena dia satu jalur dengan hub. Sehingga akan menyebabkan yang namanya berpotensi collision domain. Untuk mengatasi masalah tersebut, diciptakanlah yang namanya switch, di mana perangkat jaringan yang bekerja di layer 2 juga, tapi dia mempunyai kapabilitas untuk membaca MAC address-nya. Di mana switch ini akan mengirimkan frame hanya ke perangkat tujuan berdasarkan MAC address yang telah dipelajari, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien dan minim collision domain. Nah, bagaimana switch itu bisa membaca MAC address? Sebetulnya dia menggunakan yang namanya protokol ARP atau Address Resolution Protocol, di mana dia akan melakukan broadcast terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya akan dikembalikan ke switch-nya berupa MAC address dari si IP tujuannya. Nah, untuk ilustrasinya bagaimana hub dan switch itu bekerja, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Semisal kita simulasi hub itu bekerja. Nah, misalkan di sini ada komputer A, kemudian di sini ada komputer B. Nah, pada saat data dikirim dari komputer A ke komputer B melalui hub, dia itu akan masuk dulu ke hub. Nah, namun karena ini hub, dia tidak mempunyai kapabilitas membaca MAC address dari si komputer B, dia alih-alih akan mengirimkan ke semua perangkat yang terhubung ke hub tersebut. Sehingga sangat tidak efisien dan ada kemungkinan tabrakan datanya. Nah, itu cara kerja hub. Nah, untuk simulasi switch, kita bisa bayangkan hal yang sama. Di sini misalkan ada komputer A, kemudian ada komputer B. Nah, pada saat mengirimkan data dari komputer A ke komputer B melalui switch, dia sebetulnya akan melakukan namanya broadcast atau seperti melakukan ping, di mana menggunakan namanya protokol ARP. Nah, pada saat dia mengirim ke switch, dia sebetulnya akan mengirimkan juga ke semua perangkat berdasarkan IP address-nya. Nah, namun dia akan mengembalikan berupa MAC address-nya. Sehingga request dari MAC address dari komputer A ke komputer B, dia akan tahu, oh dia targetnya ada di komputer B. Maka data yang aslinya akan dikirim ke komputer B, tidak ke semua perangkatnya. Nah, untuk saat ini perangkat hub sendiri sudah ditinggalkan dan banyak tidak digunakan. Karena semua perannya diganti oleh switch, di mana dia mempunyai hal yang sama namun mempunyai kapabilitas yang lebih pintar, yaitu dapat membaca MAC address. Oke, selanjutnya kita bisa menampilkan ARP di Linux menggunakan komen atau perintah ARP spasi min A, di mana ini akan menampilkan output berupa IP address, kemudian MAC address-nya. Nah, kenapa MAC address di sini saya sensor? Karena MAC address itu adalah penanda dari device atau hardware yang digunakan. Oleh karena itu, beberapa filter tertentu di router bisa saja menggunakan MAC address tersebut. Sehingga jika MAC address tersebut diketahui oleh orang lain, bisa saja orang yang jahat dapat melakukan cloning MAC address tersebut untuk mendapatkan akses yang tidak semestinya di jaringan yang kita buat. Jadi pastikan MAC address tersebut harus tetap aman. Apabila ada filter atau rule dari routernya menggunakan MAC address. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan layer 3 atau disebut dengan network layer.
Network layer adalah lapisan yang menangani routing dan logical addressing menggunakan IP address atau alamat IP. Nah, network layer ini itu menentukan jalur terbaik mana untuk perjalanan data dalam melintasi suatu jaringan. IP address atau singkatan dari Internet Protocol Address adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. IP address itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu disebut dengan Network ID. Fungsinya itu untuk menunjukkan jaringan ada di mana. Terus yang kedua itu disebut dengan Host ID, di mana fungsinya itu untuk menunjukkan perangkat di dalam jaringan. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat ilustrasi gambar di sebelah kanan, di mana ada alamat IP yaitu 192.168.1.10/24. Nah, IP address tersebut itu ada pembagiannya, di mana dalam rentang 192.168.1 itu disebut dengan Network ID. Sedangkan titik 10 itu disebut dengan Host ID. Nah, untuk yang di terakhir itu /24 itu disebut dengan Prefix Cider Notation. Nah, untuk Cider Notation ini kita akan bahas lebih dalam atau lebih lanjut di slide selanjutnya. IP address itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama disebut dengan IP versi 4, di mana terdiri dari 32 bit. Nah, contoh penulisannya itu seperti apa? Contohnya adalah seperti 192.168.1.1. Nah, IP versi 4 ini itu dapat menampung jumlah IP address sebesar 2/32 atau kurang lebih 4,3 miliar alamat. Nah, ada fun fact menarik dari IP versi 4 ini. Jadi dulu angka 4,3 miliar ini terdengar cukup besar atau diprediksikan akan cukup menampung seluruh komputer yang ada di dunia. Nah, namun faktanya saat ini tuh banyak sekali device mulai dari smartphone, laptop, server, IoT device, bahkan smart fridge atau kulkas pintar pun saat ini terhubung ke internet. Belum lagi saat ini kita tahu bahwasanya satu orang aja itu bisa mempunyai beberapa device sekaligus, mulai dari laptop, smartphone, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, IP versi 4 ini sebetulnya saat ini sudah hampir habis atau mendekati limitasinya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diciptakanlah yang namanya IP versi 6. Nah, di versi 6 ini itu terdiri dari 128 bit. Nah, contoh penulisannya itu seperti apa? Contohnya adalah seperti 2001.20db8.2.21. Nah, berbeda dengan IP versi 4 yang sebelumnya, di IP versi 6 ini itu dapat menampung alamat IP atau address sebesar tak terhingga atau bisa dibilang tidak terbatas itu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan IP versi 4 kelas. Nah, jadi terdapat standarisasi kelas yang telah ditetapkan untuk IP versi 4 ini. Serta terdapat dua jenis, yaitu IP private dan IP public. Nah, untuk kelasnya itu ada 5, yaitu dimulai dari kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk kelas A itu range atau rentang dari oktet pertamanya itu di rentang 1 hingga 126. Nah, oktet itu apa? Oktet itu adalah angka yang dipisahkan oleh titik. Jadi kalau kelas A itu oktet pertamanya apa? Itu oktet pertamanya adalah 10. Sedangkan kelas B itu oktet pertamanya yaitu 172 dan kelas C itu rentang pertamanya itu ada di 152. Nah, untuk kelas A itu di oktet pertamanya rentangnya dari mulai 1 hingga 126. Nah, untuk IP private-nya untuk kelas A itu terdiri dari 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Nah, untuk default subnet mask-nya sendiri itu dari 255.0.0.0. Kemudian untuk network bits atau Cider notation yang digunakan itu /8. Nah, kelas A ini itu IP address yang dapat ditampung atau digunakan kurang lebih hingga 16 juta.
kegunaan dari kelas A ini itu biasanya digunakan oleh organisasi yang cukup besar, di mana karyawannya sangat banyak, biasanya multi-region, atau bisa juga untuk ISP, seperti Internet Service Provider. Nah, untuk kelas B, itu rentang oktet pertamanya dimulai dari 128 hingga 191. Sedangkan untuk IP private range-nya itu dimulai dari 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Untuk default subnet mask sendiri, kelas B itu dimulai dari 255.255.0.0. Sedangkan untuk network bits atau CIDR notation-nya itu di /16. Nah, kelas B ini dapat menampung host atau IP address yang dapat digunakan kurang lebih sekitar 65.000. Nah, untuk penggunaan IP kelas B sendiri itu umumnya digunakan pada skala network medium hingga large. Kemudian ada kelas C, di mana di kelas C ini itu rentang oktet pertamanya dimulai dari 192 hingga 223. Untuk IP private range-nya sendiri itu di rentang 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Sedangkan default subnet mask-nya itu dimulai dari 255.255.255.0. Nah, untuk network bits atau CIDR notation-nya itu di /24. Nah, untuk kelas C ini jumlah host atau IP address yang dapat digunakan itu kurang lebih sekitar 254 host. Nah, use case-nya itu biasanya cocoknya untuk small business atau home networks. Nah, biasanya jika kalian familiar seperti ISP, langganan ISP di rumah, itu biasanya menggunakan /24 atau rentang kelas C ini, sehingga akan sangat cocok digunakan untuk perusahaan kecil atau rumah dan sebagainya. Nah, untuk kelas D dan kelas E ini sebetulnya di luar scope yang biasa digunakan. Sedangkan untuk kelas D ini rentang oktet pertamanya itu di rentang 224 hingga 239. Untuk use case-nya sendiri itu biasanya digunakan untuk multicasting seperti streaming, media, dan sebagainya. Kemudian ada kelas E. Nah, untuk kelas E itu rentang oktet pertamanya dimulai dari 240 hingga 255. Nah, untuk use case penggunaan kelas E ini biasanya digunakan untuk eksperimental dan digunakan untuk kebutuhan research ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara menghitung IP versi 4. Nah, di slide sebelumnya kan kita ada contoh IP versi 4 itu seperti 192.168.1.10. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana sih angka tersebut tiba-tiba muncul? Atau apakah ada cara menghitungnya? Nah, kita akan bahas di slide berikut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa IP versi 4 itu terdiri dari 32 bits. Bits tersebut dibagi menjadi 4 octets atau 4 bagian, di mana masing-masing octetnya terdiri dari 8 bits. Nah, 8 bits itu dari mana? Yaitu hasil dari 32 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 8 bits. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat tabel perbandingan berikut. Seperti yang kita tahu, binary itu terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, karena pada satu oktet itu terdiri dari 8 bits, maka binary di sini akan ada 8 angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, itu jika direpresentkan menjadi 2 pangkat n, itu sama dengan 2 pangkat 0, jika angka satunya ada di sebelah kanan, paling kanan. Nah, itu jika dihitung lagi ke decimal value, maka value atau hasilnya adalah angka 1. Nah, itu semakin ke kiri, maka akan semakin dilipatkan. Contohnya, jika angka satunya ada di sebelah angka 0, paling kanan, itu 2 pangkat n-nya sama dengan 2 pangkat 1. Jika didesimalin, itu maka hasilnya adalah 2. Nah, itu terus ke kiri, maka akan dilipatkan lagi. Semisal di sini ada angka satunya di sebelah angka 0 yang kedua,
pangkatnya naik 1, value-nya jadi 4. Semakin ke kiri, semakin naik lagi. Yaitu 8, 16, 32, 64, 128. Setelah mengetahui bagaimana binary representation ke decimal value-nya, sekarang kita bisa hitung angka 192.168.1.10 itu dari mana. Nah, angka 192 itu jika di binary-kan, maka hasilnya adalah 11000000. Nah, angka 1 yang paling kiri itu kita ambil dari binary representation yang paling kiri juga. Maka value desimalnya adalah 128. Maka kita bisa hitung, turunkan ke bawah 128. Kemudian angka 1 yang sebelah kanan itu kita bisa hitung juga, yaitu dari berikut 2 pangkat 6. Nah, maka decimal value-nya adalah 64. Kita turunkan lagi. Nah, itu jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 192. Nah, sama halnya yang 168, ini juga kita bisa convert dulu ke binary, yaitu hasilnya adalah 10101000. Nah, itu jika kita lihat di desimalin, maka adalah yang paling kiri 128, kemudian angka 1 yang kedua itu sama dengan 32, dan angka 1 yang ketiga itu sama dengan 8. Nah, itu jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah 168. Kemudian yang titik 1 itu juga sama. Jika di binary representation, itu adalah sama dengan 00000001. Nah, angka 1 ini, jika kita lihat lagi, balik lagi ke tabelnya, value desimalnya adalah 1. Maka kita juga tulis 1 di sini. Nah, untuk angka titik 10 itu dari mana? Jika dikonvert ke binary itu sama dengan 00001010. Nah, angka 1 yang sebelah kanan itu sama dengan 2. Yaitu dari tabel berikut. Nah, untuk angka 1 yang sebelah kiri itu sama dengan 8. Yaitu dari 2 pangkat 3. Nah, itu jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 10. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai subnetting. Subnetting adalah teknik pembagian jaringan berdasarkan subnet mask atau prefix CIDR untuk menciptakan beberapa subnet dengan ruang alamat yang lebih terkontrol. Dengan subnetting, administrator itu dapat mengatur jumlah host, membatasi broadcast domain, dan mengoptimalkan penggunaan dari IP address-nya. Nah, ada 2 cara untuk melakukan subnetting, yaitu yang pertama menggunakan subnet mask, dan yang kedua itu menggunakan CIDR. Subnet mask adalah bilangan 32 bit yang menentukan bagian mana dari IP address yang menunjukkan network ID dan bagian mana yang menunjukkan bagian host ID. Subnet mask itu membantu router dan perangkat jaringan dalam menentukan apakah tujuan itu berada dalam jaringan yang sama atau berbeda. Sedangkan CIDR atau singkatan dari Classless Interdomain Routing adalah notasi penulisan IP address menggunakan prefix slash yang menunjukkan jumlah bit networknya. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nih tabel perbandingan antara subnet mask dan CIDR. Nah, kalau subnet mask itu format penulisannya menggunakan desimal. Contohnya 255.255.255.0. Sedangkan CIDR itu menggunakan format penulisan prefix, contohnya /24. Nah, kalau subnet mask itu menampilkan nilai mask secara penuh, sedangkan CIDR itu menampilkan jumlah bit networknya. Nah, biasanya subnet mask itu digunakan untuk representasi lama, sedangkan CIDR itu representasi modern. Nah, maksud dari representasi lama dan modern ini biasanya itu digunakan di perangkat. Seperti kalau di perangkat yang cukup lama atau agak jadul itu biasanya menggunakan subnettingnya, tekniknya menggunakan subnet mask. Cuman untuk yang modern itu biasanya menggunakan prefix CIDR. Namun tidak menutup kemungkinan juga bisa saja kebalikannya atau bisa kedua-duanya. Nah, pada slide ini kita akan mencontohkan lagi lebih detail mengenai subnetting.
dalam format subnet mask ataupun CIDR. Pada saat kita ingin melakukan konfigurasi network pada komputer, itu biasanya kita memerlukan 3 field, yaitu yang pertama host address, yang kedua itu subnetting, dan yang ketiga itu gateway address. Nah, untuk yang gateway address ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, sebagai contoh, kita ambil kasus hal yang sama, yaitu dari IP 192.168.1.10, di mana format binary-nya adalah seperti yang di sebelah kanan. Nah, itu kan ada pembagiannya dari rentang 192.168.1 itu sama dengan network ID, sedangkan titik 10 itu sama dengan host ID. Nah, itu di format binary pun sama. Octet pertama itu sama dengan network ID, octet kedua juga sama, dan octet ketiga juga sama. Sedangkan octet keempat itu adalah host ID. Nah, subnet mask itu juga sama. Dia ada 4 octet, di mana nge-represent mana bagian network dan mana bagian host. Karena dalam contoh kasus sebelumnya itu adalah /24, itu jika di subnet mask sama dengan hasilnya adalah 255.255.255.0. Nah, 255 ini dari mana? Itu adalah jumlah dari penjumlahan semua binary-nya, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu jika ditotalkan, maka hasilnya adalah 255. Nah, ini kita bisa lihat. Angka pertama ini adalah 128. Angka kedua ini adalah sama dengan 64. Angka ketiga ini sama dengan 32. Dan seterusnya hingga totalnya sama dengan 255. Nah, kalau 0 itu di binary-nya juga sama 0 semua, maka ditulisnya 0. Nah, kalau CIDR seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu menjelaskan bit networknya. Ini angka 24 itu dari mana? Itu karena total dari angka networknya itu ada 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 3, itu sama dengan 24. Nah, itu bedanya. Kalau subnet mask itu menampilkan semua angka desimalnya, sedangkan CIDR itu lebih ke menampilkan jumlah network bitnya, sehingga lebih simple gitu. Jadi sebetulnya sama-sama aja antara subnet mask atau CIDR notation. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai mengapa sih subnetting itu penting. Nah, subnetting itu akan sangat berguna ketika kita ingin mendesain suatu network topologi seperti menghitung jumlah usable host address yang bisa dipakai. Nah, sebagai contoh, kita mempunyai network yaitu 192.168.1.0/24. Nah, sebetulnya hal tersebut itu kita bisa hitung berapa jumlah host yang bisa dipakai atau ditampung pada network tersebut, di mana menggunakan rumus 2 × 32 dikurangi prefix length, dan di akhirnya itu dikurangi 2 lagi. Nah, terdapat pengurangan -2 di akhir, itu karena digunakan address khusus, yaitu yang namanya network dan broadcast. Nah, misalkan kita akan coba hitung dari network 192.168.1.0/24, kita masukkan ke rumusnya, di mana hasil perhitungannya menjadi 2 × 32 dikurangi 24 dikurangi 2. Nah, 24 di sini itu dari mana? Yaitu dari prefix CIDR-nya. Nah, itu jika dihitung maka akan menghasilkan angka 254, yang berarti adalah total usable host yang bisa dipakai pada network tersebut adalah 254. Nah, di mana network pertamanya yaitu 192.168.1.0 itu digunakan sebagai network address. Sedangkan di IP address di akhirnya atau 192.168.1.255 itu digunakan sebagai broadcast address. Nah, dalam rentang 192.168.1.1 hingga 192.168.1.254 itulah IP address atau host address yang bisa kita gunakan pada komputer. Mengapa totalnya menjadi 254? Karena dikurangi 2 yaitu oleh broadcast dan network. Nah, sebetulnya itu terdapat satu address khusus lagi selain network dan broadcast, yaitu yang namanya default gateway.
Gateway adalah sebuah address yang digunakan untuk mengatur traffic atau routing keluar dan masuk melalui jalur mana ke network yang berbeda. Nah, biasanya gateway ini ditempatkan pada perangkat router. Umumnya, gateway address itu menggunakan awalan atau akhiran dari host address-nya, seperti 192.168.1.1, atau di akhirnya seperti 192.168.1.254. Nah, namun, sebetulnya kita bisa bebas menempatkan gateway address itu ada di urutan usable host keberapa. Namun yang umum dikonfigurasi itu biasanya di awal atau di akhir host address-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai routing. Nah, routing adalah sebuah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari satu network ke network lainnya. Nah, secara umum, routing itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama disebut dengan static routing, yang kedua itu disebut dengan dynamic routing, dan yang ketiga itu disebut dengan default routing. Nah, static routing adalah routing yang dikonfigurasi atau didefinisikan secara manual, di mana jalurnya itu ditentukan secara eksplisit dan tidak berubah otomatis, sehingga cocok untuk jaringan kecil, lebih aman, dan dapat terkontrol. Dynamic routing adalah routing yang tanpa perlu kita konfigurasi secara eksplisit, karena menggunakan protokol untuk bertukar informasi jalur secara otomatis, di mana biasanya router saling bertukar informasi mengenai routing table untuk melakukan otomatis menyesuaikan jika ada perubahan, di mana dynamic routing ini cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Nah, contoh dari protokol yang digunakan oleh dynamic routing ini adalah yang pertama ada RIP, kemudian ada OSPF, kemudian ada AIGRP, dan yang terakhir itu disebut dengan BGP. Default routing adalah routing yang digunakan ketika tidak ada jalur spesifik yang cocok. Nah, biasanya itu ditulis sebagai 0.0.0.0/0, di mana routing ini itu akan digunakan pada saat akses ke internet biasanya, atau untuk mengarahkan semua traffic yang tidak dikenali. Setelah mengetahui apa itu layer 3 atau network layer, seperti mulai dari IP address, kemudian macam-macam subnetting seperti subnet mask atau CIDR notation, kemudian routing. Nah, di slide berikut saya akan coba jelaskan implementasi nyatanya pada topologi jaringan yang ada di rumah saya. Nah, jadi di rumah saya itu saat ini berlangganan internet dari ISP. Nah, biasanya dari ISP itu diberikan perangkat berupa modem, atau biasa juga disebut dengan ONT atau ONU. Nah, dari modem tersebut saya tarik kabelan atau kabel Ethernet ke arah router, di mana routernya itu saya menggunakan MikroTik. Kemudian dari router itu ke arah laptop atau di port 2, saya juga tarik kabel menggunakan kabel Ethernet atau kabelan. Kemudian dari router juga ke arah mini PC itu di port 3, sama ada tarikan kabel, yaitu kabel Ethernet atau kabelan. Nah, dari modem ke router itu menggunakan network 172.16.32.0/24. Sedangkan dari router ke laptop itu menggunakan network 10.10.10.0/24. Kemudian untuk dari router ke mini PC itu menggunakan network 10.10.20.0/24. Nah, kita bisa lihat detail lagi mengenai konfigurasi host address-nya dari masing-masing perangkat. Nah, dari modem ISP itu saya konfigurasi host address-nya di 172.16.32.254/24. Sedangkan untuk subnet mask-nya itu di 255.255.255.0. Nah, untuk lihat lebih detailnya lagi, kita bisa lihat konfigurasi dari webnya. Di sini saya login ke aplikasi webnya, yaitu di ont.home.internal. Itu LAN IP address-nya mengarah ke 172.16.32.254. Untuk subnet mask-nya sama, yaitu di 255.255.255.0. Nah, kemudian untuk di router, itu saya host address-nya menggunakan 172.16.32.1/24. Subnet mask-nya sama karena CIDR notation-nya sama di 24.
Nah, untuk gateway address-nya itu mengarah ke host address yang ada di modemnya, yaitu 172.16.32.254. Nah, untuk di laptop itu mendapatkan IP host address-nya yaitu dynamic, di mana mendapatkan 10.10.10.4/24. Untuk subnet mask-nya itu sama. Nah, sedangkan untuk gateway address-nya itu mendapatkan 10.10.10.254. Nah, titik 254 ini dari mana? Itu adalah host address yang digunakan di router untuk network di 10.10.10.0. Jadi singkatnya gateway address itu mengarah ke routernya. Nah, sedangkan untuk di mini PC itu mendapatkan host address yang sama dynamic di angka yaitu 10.10.20.100/24. Untuk subnet masknya sama. Untuk gateway address-nya itu mengarah ke 10.10.20.1. Nah, agar lebih detail, kita bisa lihat nih konfigurasi di sebelah kanan. Di mana ini adalah screenshot dari konfigurasi routernya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada komen atau komentar yaitu mengarah ke laptop. Di mana host address dari routernya itu menggunakan 10.10.10.254/24. Yaitu gateway address yang digunakan di laptop. Kemudian untuk networknya di 10.10.10.0. Untuk interface-nya di sini mengarah ke Ether 2 atau port kedua. Nah, untuk yang kedua kita bisa lihat di sini ada komentar to mini PC atau mengarah ke mini PC. Di mana host address dari routersnya itu menggunakan 10.10.20.1/24. Atau yang digunakan gateway address pada mini PC. Nah, untuk networknya itu sama, yaitu di 10.10.20.0. Sedangkan untuk interface-nya itu mengarah ke Ether 3 atau ke port yang ketiga. Kemudian yang terakhir di sini ada penggunaan host address di router mengenai arah ke modem, yaitu menggunakan 172.16.32.1/24. Seperti yang di network topologi, yaitu host address-nya di 172.16.32.1/24. Nah, untuk networknya itu menggunakan 172.16.32.0. Sedangkan untuk interface-nya itu mengarah ke Ether 1 atau port yang pertama. Nah, agar lebih detail lagi, kita bisa lihat di sini ada routing tables, di mana ada beberapa list routing. Sini yang pertama ada flag, yaitu AS atau singkatan dari aktif dan static, yaitu destination address-nya mengarah ke 0.0.0.0/0 atau default gateway. Nah, di sini saya gunakan untuk mengarah ke internet. Kita bisa lihat di topologinya, default route-nya yaitu ke 0.0.0.0/0. Nah, itu mengarah ke gateway yaitu host dari si modemnya, yaitu 172.16.32.254. Nah, kita bisa lihat detailsnya di sebelah kanan, yaitu ada konfigurasi dari si default route-nya, di mana destination address-nya mengarah ke sana, ke 0.0.0.0/0. Gateway-nya itu melalui host address dari si modemnya, yaitu 172.16.32.254. Nah, untuk sisanya itu adalah dynamic atau sudah dibuatkan secara otomatis oleh routernya, karena saya menggunakan versi dynamic IP address-nya, sehingga dibuatkanlah flag DAC atau dynamic, active, dan connect. Nah, itu di sini ada destination address-nya mengenai ke masing-masing network yang saya gunakan, yaitu 10.10.10.0/24, kemudian 10.10.20.0/24, dan yang terakhir yaitu 172.16.32.0/24. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai DNS. DNS atau singkatan dari Domain Name System adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk melakukan translate atau mapping nama domain menjadi IP address. Nah, DNS sendiri itu sebetulnya berjalan di layer 7 atau di application layer. Nah, namun sangat berperan penting juga di layer 3 atau di network layer. Nah, kita bisa lihat nih ada contoh
ilustrasi yaitu www.google.com. Nah, itu sebetulnya ada bagian-bagiannya atau hierarkinya, atau juga disebut dengan taksonomi domain. Nah, domain tersebut sebetulnya di paling ujung akhirnya atau di paling kanan itu ada yang disebut dengan root level domain atau disingkat RLD. Kemudian yang .com itu disebut dengan top level domain atau disingkat dengan TLD. Kemudian ada .google itu disebut dengan second level domain atau SLD. Dan yang terakhir yaitu www itu disebut dengan subdomain. Nah, kita bisa lihat contoh ilustrasi ketika melakukan query DNS. Nah, di Linux kita bisa menggunakan tools namanya dig. Nah, untuk menjalankannya kita bisa jalankan dengan perintah dig spasi nama domainnya. Nah, dalam contoh kasus ini adalah www.google.com. Nah, DNS query tersebut akan menghasilkan jawaban di mana www.google.com itu resolve atau di mapping ke IP address 142.250.119. Nah, agar lebih terbayang kita coba langsung praktek di terminal. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal atau aplikasi CLI. Nah, kita bisa jalankan perintahnya. Semisal kita akan coba mengecek nama domain www.google.com. Nah, ketika di enter, maka akan menghasilkan atau mendapatkan jawaban yaitu berupa IP address. Nah, ini kenapa ada lebih dari satu, itu berfungsi untuk load balancing atau pembagian beban, sehingga jika salah satu mati atau salah satu penuh, itu bisa dialihkan ke server yang lain. Nah, itu adalah pengertian dari DNS. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai cara kerja dari DNS query. Nah, sebetulnya pada saat komputer kita itu melakukan atau mengakses google.com, itu sebetulnya di belakang layar itu banyak terjadi hal. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat nih ilustrasi di gambar berikut. Nah, pada saat komputer melakukan atau mengakses google.com, itu yang pertama itu akan masuk dulu ke host file sebetulnya, dimana dia akan mencari google.com ke host file tersebut. Nah, jika di host files ini ada record atau google.com, dia akan langsung direspon dalam bentuk IP address. Nah, namun jika tidak ada di host files, dia akan masuk ke DNS cache di komputernya. Itu hal yang sama, dia akan mencari juga google.com. Nah, jika ada, dia akan direspon. Nah, namun jika di host file dan DNS cache ini tidak ada, dia baru akan masuk ke namanya DNS resolver. Di mana di DNS resolver ini dia akan mencarikan google.com. Nah, namun di DNS resolver ini tidak ada sebetulnya DNS atau resolve IP dari google.com itu. Dia sebetulnya akan dilanjutkan lagi prosesnya, masuk ke root DNS server namanya. Nah, dari DNS resolver ini dia akan menanyakan google.com, tolong IP-nya apa. Nah, dari root DNS server dia akan dibalikan dalam bentuk tolong tanyakan ke TLD-nya atau ke server.com-nya. Nah, dia balik lagi ke DNS resolver. Kemudian dari DNS resolver dia akan masuk ke top level domain servernya, yaitu tolong carikan google.com. Nah, karena di sini domainnya adalah .com, maka server yang di top levelnya adalah .com. Namun bisa saja kalau domainnya .id atau .co.id atau .org atau .gov. Nah, itu tergantung si top level domainnya berdasarkan si nama domainnya. Nah, dari top level ini dia akan dibalikan lagi ke DNS resolver, di mana dia akan diminta tolong tanyakan pada namanya name server. Nah, name servernya dari mana? Yaitu name servernya yang google.com. Setelah balik lagi ke DNS resolver, dia akan masuk ke namanya autoritatif DNS server. Nah, di sini dia akan tolong carikan google.com di ns1.google.com. Nah, ns1 ini adalah name servernya. Oleh karena itu dia masuk ke autoritatifnya. Nah, baru deh dari autoritatif DNS server ini IP address-nya dikembalikan karena IP address-nya itu ada di sini sebetulnya.
di autoritatifnya atau di name servernya. Nah, IP-nya dibalikan dalam bentuk 142.251.10.102. Masuk ke DNS resolver, baru dikembalikan lagi ke komputer, sehingga kita mendapatkan alamat IP address-nya. Nah, ini kita bisa lihat lagi tandanya, bahwa tanda yang merah itu adalah recursive query. Jadi, antara komputer dan DNS resolver itu sebetulnya bolak-balik. Nah, namun di belakang layar itu sebetulnya masuk ke iterative query, yaitu dari DNS resolver masuk ke root DNS, kemudian masuk ke top level, dan terakhir masuk ke autoritatif. Nah, sebetulnya masing-masing DNS ini ada cache-cache-nya atau penyimpanan sementaranya. Jika ada proses yang berulang, itu sebetulnya tidak perlu mengulang ke tiga ini, namun tinggal baca dari DNS cache-nya. Nah, itu adalah gambaran contoh DNS query-nya. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nih contoh cara kerja DNS query-nya langsung. Nah, kita balik lagi ke terminal. Nah, sebetulnya di command-dig itu ada namanya trace untuk melihat urutan dari mulai root DNS server, kemudian ke top level domain server, hingga ke autoritatifnya. Nah, semisal kita akan coba melakukan trace ke domain itb.ac.id. Nah, kita bisa lihat nih, dalam trace tersebut, yang pertama itu akan masuk dulu ke namanya root DNS server. Nah, root DNS server itu ada 13, di mana dimulai dari huruf A dan diakhiri huruf M atau sampai huruf M. Nah, setelah masuk dari root DNS server, sekarang itu masuk ke top level domainnya, yaitu .id. Karena dalam contoh case ini, domainnya adalah .id. Nah, setelah masuk ke domain atau top level ID, selanjutnya masuk ke name servernya, yaitu kalau di dalam case ini adalah ns1.itb.ac.id hingga ns2.itb.ac.id. Nah, setelah itu baru deh mendapatkan alamat IP address-nya, yaitu dalam case ini 34.36.102.170. Nah, jika tidak percaya, kita coba lakukan DNS query lagi, itb.ac.id. Nah, maka hasilnya sama, yaitu 34.36.102.170. Nah, itu adalah contoh case dari DNS query-nya langsung, cara kerjanya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai konfigurasi DNS. Pada saat melakukan konfigurasi DNS, maka kita akan berhadapan dengan dua hal, yaitu yang pertama disebut dengan zone, dan yang kedua itu disebut dengan record. Zone adalah bagian dari struktur DNS yang dikelola oleh satu otoritas, atau disebut juga dengan autoritatif DNS server. Zone itu berisi sekumpulan domain dan subdomain beserta record-record yang terkait di dalamnya. Record adalah entitas data yang ada di dalam zone, di mana memberikan informasi spesifik tentang suatu nama domain. Setiap record DNS itu terdiri dari beberapa bidang, termasuk dimulai dari nama domain yang terkait, dan tipe record seperti SOA atau singkatan dari Start of Authority, kemudian NS atau Name Server, kemudian ada single A untuk resolve ke IP versi 4, kemudian ada CNAME atau singkatan dari Canonical Name, kemudian ada PTR atau singkatan dari Pointer untuk reverse DNS, kemudian ada MX untuk Mail Exchange, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat nih ilustrasi contoh dari zone dan record. Nah, jika ada domain namanya google.com, itu disebut dengan zone, atau nama domainnya itu disebut dengan zone. Nah, sedangkan record itu adalah entitas yang ada di dalam zone, seperti SOA, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Start of Authority. Kemudian ada NS atau singkatan dari Name Server. Kemudian ada single A untuk resolve ke IP versi 4. Kemudian ada quad A atau triple A untuk resolve ke IP versi 6. Kemudian ada CNAME untuk canonical name atau singkatan dari canonical name, di mana ini biasanya digunakan untuk redirect. Misalkan dalam mengakses domain tertentu itu di redirect kemana, nah biasanya bisa menggunakan record CNAME ini. Kemudian ada MX atau Mail Exchange untuk kebutuhan pengiriman email berdasarkan nama alamat domain.
Kemudian ada pointer atau PTR. Biasanya ini digunakan untuk reverse IP atau reverse DNS. Jadi kita bisa melakukan query berdasarkan IP untuk mendapatkan alamat domainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai SOA record. SOA record atau singkatan dari Start of Authority adalah record yang sering ditempatkan menjadi record pertama dalam suatu zone. Setiap kali ada perubahan pada DNS zone, seperti penambahan atau penghapusan DNS record, serial number pada SOA record ini harus ditingkatkan untuk memastikan bahwasanya perubahan tersebut dapat disebarluaskan ke server DNS lainnya. Nah, di slide sebelumnya kita kan sudah coba melakukan demonstrasi DNS query menggunakan command dig di Linux. Nah, sebetulnya command dig tersebut kita bisa mendapatkan spesifik query DNS berdasarkan tipe recordnya. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan option "-t" dan tipe recordnya, karena dalam kasus ini adalah SOA. Kemudian spasi nama domainnya. Nah, DNS query tersebut itu akan menghasilkan berupa record SOA-nya, ya dalam kasus ini adalah SOA dari google.com. Nah, di dalam record SOA itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah name servernya. Nah, dalam kasus ini adalah ns1.google.com. Kemudian yang kedua ini ada berkaitan dengan email address atau contact address-nya. Nah, dalam kasus ini adalah dns-admin.google.com. Email address atau contact address ini itu biasanya digunakan untuk melakukan reporting. Misal ada suatu bug atau suatu kekeliruan, nah itu bisa dilaporkan ke sini. Nah, yang ketiga itu ada namanya serial number. Nah, serial number sendiri ini value-nya bisa beragam-ragam, cuman yang jelas itu harus unik. Nah, oleh karena itu biasanya yang digunakan adalah seperti Unix time epoch atau timestamp-nya Unix. Kemudian bisa juga format date seperti YYYYMMDD atau tahun, bulan, tanggal. Atau bisa juga menggunakan format incremental value seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang keempat di sini ada namanya refresh. Kemudian yang kelima di sini ada namanya retry. Kemudian yang keenam di sini ada namanya TTL atau singkatan dari time to live. Dan yang terakhir di sini ada namanya expire. Nah, agar lebih terbayang kita bisa coba ilustrasikan atau demonstrasikan mengenai query DNS SOA record ini. Kita bisa balik lagi ke terminal. Kita coba clear dulu. Nah, kita coba jalankan DNS query namun secara spesifik tipe recordnya adalah SOA. Nah, kita coba ke query ke google.com untuk mendapatkan tipe record SOA-nya. Nah, kita bisa lihat nih. Dalam query tersebut, itu akan menghasilkan SOA record-nya. Nah, dalam kasus ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada beberapa bagian, seperti name server, kemudian email address atau contact address, kemudian ada serial number, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari DNS query untuk tipe SOA record. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai NS record. NS record atau singkatan dari name server record itu merujuk pada subdomain di authoritative server. Nah, record ini itu berfungsi sebagai informasi yang mengelola dari DNS zone yang dituju. Nah, sebagai contoh di bawah ini itu melakukan DNS query untuk mencari NS dari domain google.com. Nah, hasil dari DNS query tersebut itu mengembalikan sebuah alamat subdomain yaitu seperti ns1.google.com. Seperti di contoh sebelumnya, kita itu melakukan DNS query menggunakan command dig. Namun di slide sebelumnya itu tipe DNS record yang di query adalah SOA. Nah, namun di sini kita bisa spesifikin ke tipe record yaitu NS. Dimana dengan command dig spasi -t spasi ns recordnya, kemudian google.com. Nah, DNS query tersebut itu akan mengembalikan berupa alamat NS-nya. Nah, dalam contoh kasus ini itu Google mendaftarkan 4 NS-nya atau ada 4 server untuk name servernya. Dimulai dari NS1,
NS2, NS3, hingga NS4. Nah, ini kenapa ada lebih dari satu? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu bisa juga digunakan untuk load balancing atau high availability ketika mengaksesnya. Jadi ketika trafficnya salah satu servernya penuh, itu bisa di split trafficnya ke server yang lain. Atau bahkan jika salah satu servernya mati, itu akan tetap berjalan karena trafficnya ada di server lain bisa ditangani. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nih ilustrasi prakteknya. Kita bisa balik lagi ke terminal, kemudian menjalankan command dig, tipenya yaitu NS, nama domainnya yaitu Google. Nah, kita bisa lihat hasil dari query tersebut itu mengembalikan 4 name server dalam domain google.com. Nah, itu adalah contoh dari use case penggunaan NS Record. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Single A Record. Single A Record atau singkatan dari address record itu berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai IP versi 4 address. Nah, record inilah yang digunakan sebagai pengubah dari IP versi 4 menjadi sebuah nama domain atau subdomain. Nah, di contoh kasus sebelumnya, kita melakukan DNS query untuk tipe NS dan SOA. Nah, namun di tools dig ini kita juga bisa melakukan DNS query dengan spesifik tipe recordnya adalah single A, dimana dengan komen dig spasi mint spasi single A spasi nama domainnya, yaitu google.com semisal. Nah, maka DNS query tersebut itu akan menghasilkan berupa alamat IP versi 4. Nah, kenapa ini lebih dari satu? Sama seperti sebelumnya, IP-IP ini itu bisa digunakan sebagai load balancing atau high availability. Sehingga jika trafficnya penuh di salah satu server, itu bisa di-split atau dipindahkan ke server yang lain. Atau bahkan jika salah satunya mati, domain tersebut masih tetap bisa diakses karena trafficnya bisa dilayani di server yang lainnya. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nih langsung contoh DNS query-nya. Kita clear dulu, kemudian kita command dig spasi mint single A record-nya, kemudian google.com. Nah, maka DNS query tersebut akan menghasilkan IP versi 4-nya. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan single A record pada DNS. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai network device yang ada di layer 3. Nah, jika di layer 2 sebelumnya ada namanya hub dan switch untuk network device yang berjalannya, nah di layer 3 ini juga ada. Nah, perangkat yang bekerja pada layer 3 atau network layer itu berfungsi untuk menghubungkan berbagai network menjadi satu jaringan utuh. Nah, perangkat tersebut itu adalah yang dinamakan dengan router, di mana router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih network yang berbeda serta menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data berdasarkan IP address. Nah, contoh ilustrasinya kita bisa lihat di sebelah kanan. Di sini ada 3 ruangan, di mana yang pertama itu ada ruangan finance, kemudian di yang kedua itu ada ruangan warehouse, dan yang ketiga di sini ada ruangan IT. Nah, di masing-masing ruangan tersebut itu menggunakan network address yang berbeda, di mana di ruangan finance itu menggunakan 10.10.36.0/27 dengan subnet masknya yaitu 255.255.224. Nah, sedangkan di ruangan warehouse itu network address-nya menggunakan alamat 192.168.27.0/28. Sedangkan subnet masknya yaitu di 255.255.255.240. Nah, untuk di ruangan IT itu network address-nya menggunakan alamat 172.16.25.0/27. Sedangkan subnet masknya itu menggunakan 255.255.255.224. Nah, secara default, network address tersebut di masing-masing ruangan itu tidak bisa saling berkomunikasi karena segmentasinya berbeda, di mana yang di network finance itu 127, kemudian network address-nya berbeda, di ruangan warehouse pun sama, kemudian di ruangan IT pun sama.
Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Yaitu di tengah-tengahnya kita berikan perangkat namanya router. Nah, bentuk fisiknya kayak gimana? Nah, bentuk fisiknya salah satunya seperti yang digambar sebelah kiri, di mana menggunakan merek atau vendor namanya Mikrotik. Nah, kalau di rumah saya kebetulan menggunakan tipe Mikrotik RB750GR3, seperti yang digambar ini. Nah, namun di kelas enterprise seperti di perusahaan, itu bisa saja menggunakan spek yang berbeda, atau bahkan merek yang berbeda seperti Cisco, kemudian Juniper, kemudian Ruiji, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh perangkat yang berjalan di network layer. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai layer 4, atau disebut juga dengan transport layer. Transport layer adalah lapisan yang bertanggung jawab untuk memastikan data itu dikirim secara andal, terurut, dan lengkap antara dua perangkat yang berkomunikasi. Fungsi utama dari layer 4 ini adalah yang pertama mengenai segmentasi data. Kemudian yang kedua itu pengendalian aliran atau disebut juga flow control. Kemudian yang ketiga itu disebut juga dengan pengendalian kesalahan atau disebut error control. Yang keempat itu disebut dengan manajemen koneksi. Dan yang kelima itu disebut dengan multiplexing dan demultiplexing menggunakan port number. Nah, terdapat protokol utama yang digunakan pada layer 4 ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama disebut dengan TCP, atau singkatan dari Transmission Control Protocol. Kemudian yang kedua itu disebut dengan UDP, atau singkatan dari User Datagram Protocol. Nah, di TCP, data itu disebut dengan namanya segmen, di mana konsep keseluruhan TCP itu, data itu dipastikan sampai dengan utuh pada saat proses pengiriman. Nah, jika di UDP, data itu disebut dengan datagram, di mana konsep keseluruhan UDP itu data dikirim cepat tanpa jaminan pada saat proses pengiriman. Nah, secara singkat, TCP itu bisa dibilang dapat dipastikan datanya dikirim secara utuh. Nah, namun kekurangannya itu lambat. Sedangkan UDP itu kelebihannya datanya dikirim sangat cepat atau lebih cepat dibandingkan TCP. Nah, namun kekurangannya data yang dikirim itu tidak bisa dipastikan bahwasanya sampai tujuan dengan aman atau dengan utuh. Nah, untuk ilustrasi transport layer ini kita bisa lihat di sebelah kanan. Nah, sebetulnya pada saat ada interaksi antara klien dan server, itu melewati proses transport layer ini. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat contoh kasus dari protokol yang paling kiri, yaitu HTTPS. Nah, jadi pada saat klien mengakses server, semisal web browsing, itu kan menggunakan protokol namanya HTTPS. Nah, sebetulnya di klien itu kita membuka port. Nah, namun portnya itu disebut dengan ephemeral atau port sementara. Nah, di mana nanti akan ada penjelasan mengenai pembahasan port secara khusus. Nah, dalam contoh kasus ini, port yang digunakan di klien adalah 52341. Nah, dari protokol HTTPS tersebut, masuk ke protokol transportnya, yaitu TCP dalam kasus ini. Nah, dari TCP masuk ke Internet Protocol atau IP address, masuk ke klien, baru terjadi koneksi ke server. Nah, pada saat koneksi dari klien ke server, data yang dikirim dari HTTPS ini itu dipisah-pisah atau dibuat per chunk, sehingga datanya itu disegmenkan untuk setiap aplikasinya. Nah, setelah masuk ke server, bagaimana bisa tahu bahwasanya request yang masuk itu dari protokol HTTPS? Nah, itu di server dilakukan namanya demultiplexing. Nah, sedangkan di klien itu yang tadi disebut dengan multiplexing. Sehingga server bisa tahu request yang masuk itu harus ke service yang mana. Nah, dari server masuk ke Internet Protocol atau IP address-nya, masuk lagi ke protokolnya, yaitu TCP. Nah, dari sini baru dilanjutkan ke service yang benar. Nah, dalam contoh kasus ini adalah HTTPS. Biasanya jalan di port 443.
Nah, sama halnya dengan yang lain, semisal SSH, itu masuk ke TCP, TCP masuk ke Internet Protocol, baru terjadi koneksi ke client dan server. Nah, dari server itu di mapping ke service yang tepat, yaitu ke SSH, biasanya di port 22. Nah, untuk yang UDP itu sama, cuman biasanya beda case aplikasinya. Nah, biasanya di UDP itu ada DNS yang digunakan, atau bisa juga video stream. Nah, itu sama di mapping dari aplikasinya ke protokol, dari protokol ke IP address. Nah, dari IP address ke client dan server, baru di demultiplexing atau diarahkan ke service yang mana. Nah, dalam contoh kasus ini, masuk ke protokol UDP, kemudian protokol DNS itu ada di jalan di port 53. Nah, sedangkan untuk video stream, semisal ada di jalan di port 5004. Nah, proses inilah secara terus-menerus dilakukan antara klien dan server. Jadi bolak-balik. Nah, itu adalah konsep ilustrasi mengenai transport layer. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai konsep TCP dan UDP lebih dalam. Nah, jadi TCP itu biasa disebut dengan connection oriented, di mana prosesnya itu melewati beberapa hal, atau biasa juga disebut dengan three-way handshake process. Nah, jadi pada saat ada interaksi dari klien ke server menggunakan protokol TCP, itu sebetulnya melewati 3 tahapan berikut. Yaitu yang pertama dari klien ke server dengan proses namanya sync, atau singkatan dari synchronize. Nah, dari server ke klien itu dibalas dengan proses namanya sync ACK atau acknowledge. Nah, dari klien lagi ke server itu dibalas dengan pesan yaitu ACK atau acknowledge. Nah, setelah melewati 3 proses tersebut, barulah data bisa dikirim. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan TCP itu lebih lambat dibandingkan UDP. Namun di satu sisi, TCP ini menawarkan kelebihan, yaitu datanya dapat dikirim secara utuh, karena connection-nya persisten setelah melewati three-way handshake proses ini. Dan itulah mengapa disebut dengan connection oriented. Nah, kalau UDP bagaimana? Nah, kalau UDP itu biasa disebut dengan connectionless. Jadi ketika ada proses dari client ke server, itu tidak melewati hal yang serumit seperti di TCP. Nah, di mana dari client ke server itu ketika ada request, dia akan diteruskan dari client ke server requestnya. Nah, setelah masuk, dari server itu bisa langsung direspon. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa UDP ini bisa dibilang lebih cepat dibandingkan TCP. Nah, namun di satu sisi, kekurangan UDP ini yaitu data tidak ada jaminan utuh sampai klien ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kapan pilih TCP atau pilih UDP? Nah, kita bisa lihat nih tabel perbandingannya. Nah, jika kalian ingin memilih TCP, itu yang pertama, data itu harus sampai dengan lengkap. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada kehilangan data. Yang ketiga, itu urusan data harus terjaga. Kemudian yang keempat, itu membutuhkan koneksi yang stabil. Yang kelima, di mana membutuhkan control flow pada proses pengirimannya. Nah, karakteristik dari TCP ini, yang pertama itu reliable, kemudian yang kedua itu connection oriented, kemudian yang ketiga itu ada namanya retransmission, atau jika ada proses yang gagal itu akan dicoba ulang untuk dikirim. Kemudian yang keempat itu lebih aman untuk transaksi penting. Nah, contoh use case penggunaan dari protokol TCP itu yang pertama seperti HTTP atau HTTPS. Kemudian yang kedua itu database connection. Kemudian yang ketiga itu seperti SSH untuk melakukan remote ke server atau ke mesin. Kemudian yang keempat itu ada namanya FTP untuk file transfer.
Kemudian yang kelima itu ada namanya email. Nah, email ini biasanya ada protokolnya seperti SMTP, IMAP, dan POP3. Nah, kalau UDP, itu yang pertama, kecepatan itu lebih penting daripada keandalan. Kemudian yang kedua, sedikit paket loss masih bisa ditoleransi. Yang ketiga, di mana latensi itu harus serendah mungkin atau seminim mungkin. Kemudian yang keempat, tidak perlu koneksi yang persisten. Nah, biasanya koneksi yang menggunakan UDP ini memiliki karakteristik yang pertama, connectionless. Kemudian yang kedua, tidak ada retransmission. Jadi jika ada kegagalan pada saat proses pengiriman, itu tidak ada proses pengiriman ulang atau di retry. Kemudian yang ketiga itu latensinya rendah. Yang keempat itu lebih ringan overhead. Nah, contoh use case penggunaan dari protokol UDP ini ada beberapa. Yang pertama seperti DNS query. Yang kedua itu ada namanya video streaming. Yang ketiga itu ada namanya VoIP atau Voice over IP atau video call. Kemudian yang keempat itu ada namanya online gaming. Jadi biasanya kalau kalian game developer ingin membuat fitur game online, itu biasanya menggunakan protokol UDP. Kemudian yang terakhir itu ada namanya seperti broadcast atau live, seperti streaming media, YouTube dan sebagainya. Nah, itu biasanya menggunakan protokol UDP. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai port. Port number adalah nilai 16 bit atau 2 pangkat 16 pada transport layer yang disimpan dalam bentuk biner. Nah, namun biasanya itu ditampilkan dalam format desimal, di mana rentangnya adalah dari angka 0 hingga angka 65.535 karena 2 pangkat 16. Nah, agar lebih mudah, kita bisa analogikan port itu digambarkan seperti ruangan atau kamar yang ada di sebuah rumah. Dimana jika IP address itu sama dengan alamat rumah, nah maka port ini adalah ruangan atau kamar yang ada di dalam rumah. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat ilustrasi analogi yang di bawah. Nah, semisal kalau analogi rumah itu kan pasti ada namanya alamatnya. Nah, di dalam kasus ini, semisal jalan Fu nomor 1. Kemudian ada jalan Fu nomor 2 dan jalan Bar nomor 1. Nah, di dalam rumah-rumah tersebut, itu pasti ada namanya segmentasi untuk ruangan-ruangannya atau pembagian-pembagiannya. Semisal di rumah pertama itu ada ruang tamu, kemudian ada kamar tamu, ruang keluarga, ruang gudang. Nah, itu di rumah yang lain pun bisa aja sama persis segmentasinya atau bisa aja berbeda gitu. Semisal di rumah 2 ini gak ada ruang gudang semisal. Nah, analogi port pun sama. Jadi host atau komputer atau server itu ada namanya IP address sebagai alamatnya atau identitasnya. Misal di server pertama itu 192.168.1.2, kemudian di server kedua itu di 192.168.1.3, dan di server ketiga yaitu alamat IP address-nya 10.10.10.5. Nah, di dalam mesin-mesin tersebut atau di dalam server-server tersebut itu pasti ada namanya service yang berjalan atau aplikasinya. Nah, dalam contoh kasus ini semisal ada service SSH. Nah, service SSH ini itu default port yang berjalan digunakan itu di port 22. Kemudian semisal ada port service untuk Apache itu untuk HTTP semisal jalan di port 80. Karena default port HTTP biasanya di 80. Kemudian ada service MySQL untuk database SQL itu jalan di port 3306. Kemudian ada service Redis semisal untuk kebutuhan in memory atau caching itu jalan di port 6379. Nah, penulisan port ini sebetulnya nggak terlalu harus sama dengan default portnya. Bisa aja kita custom. Nah, semisal di
server yang kedua itu SSH-nya nggak jalan di port defaultnya, yaitu 22, tapi kita custom ke 4323. Nah, itu bisa-bisa aja, asalkan port yang digunakan itu tidak bentrok atau sudah digunakan oleh service lain. Kemudian di server kedua, semisal ada service Elasticsearch untuk full text atau search engine database. Nah, itu jalan di port 9200. Kemudian ada service RabbitMQ untuk message broker atau queuing system. Itu jalan di port 5671. Kemudian ada service Nginx misal untuk kebutuhan HTTPS, itu jalan di port 443. Dan di server ketiga, semisal OS-nya itu spesifiknya ke Windows, semisal itu ada namanya protokol RDP atau untuk Remote Desktop Protocol, itu jalan di port 3389. Kemudian ada FTP, itu jalan di port 21. Kemudian ada MS SQL untuk database, itu jalan di port 1443. Kemudian ada port untuk web server, yaitu IIS, itu jalan di port 8080 misal untuk HTTP-nya. Nah, penulisan port itu biasanya dibinding ke IP address-nya. Contohnya itu penulisannya yang sebelah kiri, yaitu IP address-nya, kemudian dipisahkan oleh karakter .2, dan di sebelah kanannya yaitu portnya. Atau kita bisa lihat semisal alamat IP-nya 192.168.1.2, kemudian dipisahkan oleh karakter .2 dan portnya, semisal dalam kasus ini untuk service MySQL, itu jalan di port 3306. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai jenis port. Port sendiri itu sebetulnya ada 3 jenis yang sudah ditetapkan, di mana yang pertama itu disebut dengan well-known ports. Nah, well-known ports ini digunakan oleh layanan sistem atau operating system, di mana rentangnya itu dimulai dari angka 0 sampai 1023. Kemudian yang kedua itu disebut dengan registered ports, di mana registered port ini ditetapkan oleh IANA atau singkatan dari Internet Assigned Numbers Authority. Ini organisasi global untuk layanan tertentu. Nah, rentangnya sendiri itu dimulai dari angka 1024 sampai 49.151. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan dynamic atau private ports. Nah, dynamic atau private ports ini itu sering juga dikenal sebagai ephemeral atau port sementara untuk koneksi dari klien ke server. Nah, untuk dynamic atau private ports ini itu rentangnya dari angka 49.152 sampai batasnya yaitu di 65.535. Nah, agar lebih terbayang kita bisa lihat nih tabel-tabel jenis port yang digunakan, baik itu well-known port, registered port, atau bahkan dynamic atau private ports. Nah, untuk yang well-known ports itu rentang dari 0 sampai 1023. Itu port yang digunakan contohnya seperti FTP itu jalan di port 21, kemudian SSH yaitu jalan di port 22, SMTP 25, HTTP di 80, HTTPS di 443, POP3 itu di 110, IMAP itu di 143, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk yang registered ports itu dalam rentang 1024 sampai 49.151. Contohnya semisal ada aplikasi Node.js. Nah, ini semisal kalau kalian pernah menjalankan aplikasi React, Next.js, kemudian Express, nah itu bisa aja jalan di port 3000. Kemudian ada MySQL itu di 3306. Kemudian ada Fit.js itu jalan di port 5173. Atau bahkan semisal jika kalian melakukan custom port HTTP itu jalan di port 8080. Kemudian ada Redis itu di 6379, RabbitMQ di 5671. Kemudian ada Elasticsearch itu di 9200. Nah, untuk yang dynamic atau private atau juga disebut dengan ephemeral,
dalam rentang 49.152 sampai 65.535. Nah, itu sebetulnya tidak ada port yang digunakan atau yang kita ketahui. Karena sebetulnya ephemeral ini biasanya itu dipilih secara random oleh si operating systemnya dan bersifat ephemeral atau sementara. Jadi ketika client ke servernya sudah selesai koneksinya, maka portnya akan ditutup atau tidak digunakan. Nah, kalau di Linux kita bisa menjalankan command netstart untuk melakukan mengecek port apa yang jalan di komputer kita. Dimana dalam contoh kasus ini di laptop saya itu menjalankan aplikasi Next.js. Nah, untuk komennya yaitu netstart spasi min-tune lp, kemudian pakai operator pipe dan menjalankan spesifik mengambil teks, yaitu menggunakan grep. Teksnya adalah 3000. Nah, hasilnya adalah ada protokol TCP di IP versi 6 itu di binding IP address IP versi 6-nya ke port 3000. Nah, untuk service yang jalan itu adalah Next server. Nah, agar lebih terbayang, kita bisa lihat nih langsung praktek mengeceknya. Nah, di sini saya sudah mencoba menjalankan aplikasi React.js menggunakan Vite. Nah, itu jalan di port 5173. Nah, kita bisa lakukan pengecekan apakah di komputer kita itu ada binding port yang digunakan di 5173 ini. Nah, untuk komennya sama, yaitu netstart -tune lp, kemudian kita pakai operator pipe dan kita ambil teksnya yaitu grep jalan di port 5173. Nah, kita bisa lihat nih ada protokol TCP itu di IP versi 4 127.0.0.1 atau localhost, portnya yaitu di 5173. Nah, untuk aplikasi yang jalan adalah Node. Nah, itu adalah contoh dari jenis port. Sebetulnya ini lebih ke pengetahuan umum yang kita bisa gunakan. Karena default port yang digunakan pada aplikasi atau dari operating system dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan layer 5 atau disebut dengan session layer. Session layer adalah lapisan yang berfungsi mengelola percakapan antar aplikasi. Lapisan ini itu membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi. Nah, contoh dari penggunaan session layer ini seperti yang pertama yaitu HTTP session, di mana biasanya itu berkaitan dengan cookie, kemudian session ID. Kemudian yang kedua itu terkait database connection, di mana berkaitan seperti contohnya connection pooling. Kemudian yang ketiga contohnya adalah seperti remote connection, seperti SSH atau remote desktop connection. Nah, untuk contoh penerapannya seperti ilustrasi yang di sebelah kanan, semisal kita melakukan SSH session ke laptop atau komputer target, di mana user kita saat ini semisal namanya foo, kemudian hostname-nya yaitu bar. Nah, kita di komputer tersebut menjalankan command SSH, nama username-nya, kemudian nama hostnya atau nama domain hostnya. Atau bisa juga menggunakan IP address. Nah, setelah login, maka sekarang sessionnya berubah menjadi yang di remote, yaitu namanya dev0, hostname-nya dev0. Kemudian kita menjalankan command who am I, itu akan mereturn atau mengembalikan nilai username-nya, yaitu dev0. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan session layer. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai layer 6 atau disebut juga presentation layer. Presentation layer adalah lapisan yang menangani pemformatan data, enkripsi, dan kompresi. Nah, lapisan ini itu memastikan data dapat dibaca oleh lapisan aplikasi atau layer 7. Nah, contoh dari presentation layer ini itu ada apa aja? Itu yang pertama seputar encryption, seperti penggunaan TLS atau SSL pada HTTPS. Kemudian compression, seperti menggunakan zip untuk HTTP response. Kemudian seputar encoding atau pemformatan karakter seperti UTF-8, kemudian ASCII, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini seputar serialization seperti JSON, XML, kemudian protokol buffers, dan sebagainya. Nah, untuk ilustrasinya kita bisa lihat di sebelah kanan.
Di sini itu ada perintah Linux untuk melakukan pengecekan SSL certificate, di mana menggunakan tools namanya OpenSSL. Nah, dalam contoh kasus ini adalah menggunakan domain example.internal yang berjalan di port 443. Nah, untuk perintahnya adalah OpenSSL spasi s_client spasi minus connect spasi domainnya example.internal titik 443. Nah, itu hasilnya adalah mereturn informasi seputar sertifikatnya, seperti sertifikat authority, kemudian common name, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari layer 6 atau presentation. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan layer 7 atau layer terakhir, atau biasa juga disebut dengan application layer. Application layer adalah tempat pengguna dan aplikasi itu saling berinteraksi. Nah, lapisan inilah yang menyediakan layanan jaringan langsung ke aplikasi pengguna. Nah, untuk contoh dari implementasi atau penggunaan dari layer 7, itu yang pertama seperti seputar HTTP atau HTTPS pada saat kita melakukan web browsing. Kemudian yang kedua itu seputar SMTP, POP3 atau IMAP pada saat kita menggunakan aplikasi email. Kemudian yang ketiga ini seputar SSH atau melakukan remote ke server atau ke mesin. Nah, itu bisa juga atau implementasinya di layer 7. Kemudian yang keempat itu seputar file transfer di mana menggunakan protokol namanya FTP. Kemudian yang kelima di sini seputar DNS untuk melakukan resolve domain dari nama domain ke alamat IP address. Kemudian yang terakhir ini seputar DHCP, contohnya untuk penggunaan IP assignment secara otomatis dari router atau dari perangkat server ke kliennya. Nah, untuk contoh ilustrasinya kita bisa lihat di sebelah kanan. Di sini itu saya melakukan file transfer atau mendownload file dari mesin target ke mesin komputer saya, di mana menggunakan tools namanya SFTP di Linux. Nah, untuk komennya yaitu yang pertama binary-nya atau execute-nya yaitu SFTP, kemudian spasi, nama username komputer targetnya, kemudian dipisahkan oleh karakter add, dan terakhir di sini adalah nama alamat domainnya atau IP address-nya. Nah, setelah menjalankan komen ini itu akan diminta memasukkan password komputernya atau servernya. Nah, setelah connect, di sini kita bisa lihat kita bisa mendapatkan file tersebut atau mendownload dengan komen get spasi lokasi foldernya, kemudian nama filenya. Nah, hasilnya adalah file tersebut ke-download ke komputer kita, dan ada status seperti progresnya berapa persen, kemudian kecepatannya, dan estimasinya. Nah, kita exit atau keluar dari SFTP-nya, kemudian kita list, nah maka akan muncul list file yang di-download tadi ke komputer lokal kita. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan application layer. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan penutupnya. Nah, dengan mempelajari dan memahami OSI model ini, itu dapat membantu kita memahami bagaimana sistem komputer itu bekerja seperti data bergerak dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara terstruktur. Dengan memahami setiap layernya, kita itu dapat melakukan troubleshooting lebih efektif, merancang jaringan dengan lebih baik, serta membangun sistem yang lebih aman dan efisien. Selain itu, fondasi ini juga akan sangat penting dan berguna ketika kita ingin bekerja di bidang IT seperti network engineer, software engineer, cloud architect atau cloud engineer, dan DevOps engineer. Karena hampir seluruh sistem modern itu bergantung pada komunikasi jaringan.